Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan Majelis Taklim Al-Ghuraba di Muscat dan juga dimanapun para hadirin berada, kita melanjutkan bahasan kita tentang Fiqhu Al-Asma'il Husna, tentang memahami nama-nama Allah yang terindah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nama Allah Al-Qahir atau Al-Qahhar, ya. Al-Qahir atau Al-Qahhar. Kalau Al-Qahir dari isim fa'il, adapun Al-Qahhar dari sighah mubalaghah ismil fa'il, yaitu isim fa'il maksudnya kata yang menunjukkan pelaku, menunjukkan sebagai subjek, ya. Al-Qahhar yaitu sighah mubalaghah, maksudnya adalah lafal yang menunjukkan makna yang mendalam dari pelaku tersebut. Misalnya daraba, bahasa Arab artinya memukul. Kalau dharib artinya pemukul, yang memukul. Dharib menunjukkan subjek yang memukul. Tapi kalau darrab dengan wazannya fa'al artinya suka mukul, sering kali melakukan perbuatan pemukulan, ya. Al-Qahir dan Al-Qahhar, ya, kembali kepada makna Al-Qahhar, ya. Al-Qahir misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Qahhar, yaitu Maha mendominasi, Maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Al-Qahir datang dalam banyak ayat, Al-Qahhar dalam banyak ayat, kebanyakannya Al-Qahhar. Ya, Al-Qahir saya tahu cuma satu ayat, sisanya adalah dengan Al-Qahhar. Seperti wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Dan mereka pun muncul di hari kiamat kelak, dibangkitkan menuju kepada Allah Al-Wahid Al-Qahhar yang Maha Esa dan Maha Al-Qahhar, Maha mendominasi. Tadi kita sebutkan bahwasanya kedua nama ini kembali kepada makna Al-Qahhar. Al-Qahhar secara bahasa Arab artinya adalah as-saytarah, kemudian al-ghalabah secara umum, ya, ma'a tamamil quwwah. Maknanya yaitu penguasaan dan mendominasi, yaitu menguasai, mendominasi, disertai dengan kesempurnaan kekuatan, ya. Jadi kalau dikatakan saya telah mengqahar dia, artinya saya telah mendominasi dia, saya telah menundukkan dia, saya telah menguasai dia. Itu makna Al-Qahhar. Oleh karena kita akan bacakan makna Al-Qahir menurut para ahli bahasa dan juga para ulama. Contohnya Al-Azhari, salah seorang ulama ahli bahasa, ya. Dia mengatakan Allahu Al-Qahiru Al-Qahhar. Allah itu Al-Qahir Al-Qahhar. Qahara khalqahu bisultanihi wa qudratihi, yaitu menguasai makhluk-makhluknya dengan kekuasaannya dan dengan kemampuannya. Wa sarrafahum ala ma arada tau'an wa karhan, dan Allah mengatur mereka sehingga mereka mengikuti apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Athir yang juga adalah ahli bahasa, dia berkata Al-Qahir huwal ghalibu jami'al khalqi. Al-Qahir itu yang mendominasi, yang menguasai seluruh makhluk di bawah dia, di bawah kekuasaan Allah. Tidak satu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Halimi, salah seorang ulama, ya, yang dari ulama Syafi'iyah, berkata, ya, alladzi yakharu wa la yukhar bihal. Allah itu yang menguasai dan tidak pernah dikuasai sedikit pun. Allah selalu menguasai. Al-Khattabi berkata, huwa alladzi qahhara al-jababirah. Ya. Dialah yang telah menundukkan orang-orang yang sombong, ya. Min atati khalqihi bil uqubah
wa qahara al-khalqa kullahum bil maut. Yang membuat orang-orang yang sombong dari kesombongannya dikuasai dengan memberi hukuman kepada mereka dan menguasai makhluk paling tidak dengan mematikan mereka. Ya. Jadi Ibnu Qayyim berkata dalam nuniyahnya wa kadzalikal qahharu min awsafihi fal khalqu maqhurun bisultanin. Demikian nama Allah Al-Qahhar, di antara sifat-sifatnya adalah Al-Qahhar, berkuasa. Maka makhluk seluruhnya tunduk di bawah kekuasaannya. Lau lam yakun hayyan azizan qadiran ma kana min qahrin wa min sultani. Kalau Allah bukanlah maha hidup, maha kuat dan maha perkasa, tentu saja ya, Allah tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki pendominasian ya. Jadi maknanya secara sederhana kalau kita tadi telah bacakan perkataan para ulama tentang qahar, artinya menguasai makhluk-makhluknya, tidak ada pun yang keluar dari aturannya. Dan lihat bagaimana seorang ketika hadir atau hidup di atas muka bumi, dia harus ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa keluar dari sunnatullah ya. Dia kalau mau hidup ya harus makan. Kalau dia mau hidup dia harus hirup udara. Dia sudah harus ikut sistem untuk menjaga kehidupannya. Sistem tersebut yang buat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia harus, kecuali dia harus ikut. Ya. Walil ardi Allah berkata kepada langit dan kepada bumi, "I'tiya tau'an aw karhan." Datanglah kepadaku dalam kondisi taat atau terpaksa. Qalata ataina ta'iin. Maka langit dan bumi berkata, kami datang menemui engkau ya Allah dalam kondisi taat. Kalau bumi dan langit pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang sekedar penghuni bumi dan penghuni langit? Tidak ada yang keluar dari sistem yang Allah bikin. Tidak ada yang sombong kemudian mau hidup tanpa di bawah tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak seluruh makhluk ini mau tidak mau harus mengikuti sunnatullah, pasti mati. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, maka dia pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan kematian. Dan banyak orang-orang sombong yang merasa berkuasa seperti kita zaman sekarang. Betapa banyak orang merasa sombong, ya, merasa memiliki pasukan yang banyak, memiliki teknologi yang tinggi sehingga berbuat sombong kepada yang lainnya. Rendahkan yang lain, berbuat kezaliman kepada yang merasa berkuasa. Tapi sampai kapankah kekuasaan mereka? Paling tidak mereka akan dimatikan oleh Allah. Selesai kesombongan mereka, selesai kekuasaan mereka dengan kematian. Kalau tidak Allah akan, kalau mereka bahkan banyak di antara mereka sebelum mati dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Allah binasakan mereka, ya. Contohnya dalam surat Al-Fajr kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Tidakkah engkau melihat bagaimana apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad? Kaum Ad yang sombong, ya, dengan kekuasaan mereka yang mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat daripada kami? Allah binasakan apa? Allah binasakan mereka. Allah hilangkan kekuasaan mereka dengan angin. Rihan sorsoran. Allah kirim angin untuk menghancurkan mereka. Tidak perlu Allah kirim besi, tidak perlu Allah kirim binatang buas. Allah kirim angin, maka Allah binasakan mereka. Alam tara kaifa rabbuka bi'ad? Irama dzatil imad, ya. Kaum Ad yang memiliki tubuh yang kuat, ya. Kata Allah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang Allah tidak pernah menciptakan makhluk seperti mereka dengan tubuh yang tinggi, dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi mereka dibinasakan apa? Dengan angin. Bukan dengan benda padat, dengan angin. Bukan dengan batu, bukan dengan apa, dengan angin. Dia yang membinasakan mereka, mengangkat mereka di udara sampai sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam dan 8 hari. Sampai usus mereka lepas dari keluar dari tubuh mereka, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabu sakhra bil wad. Lihat apa yang Allah lakukan terhadap kaum Tsamud yang mereka hebat, merasa berkuasa, yang mereka mampu untuk membelah batu-batu yang ada di lembah-lembah, mereka pahat, mereka jadikan rumah, membuat mereka semua angkuh. Allah binasakan dengan suara, dengan apa? Bukan dengan benda padat. Allah binasakan mereka. Allah binasakan dengan suara. Sayhatan wahidah, dengan suara yang keras, binasalah mereka. Lihatlah bagaimana wa Fir'aun dzil autad. Lihat juga bagaimana Fir'aun yang memiliki tali-tali untuk menyiksa Bani Israel. Alladzina tagaw fil bilad, yang mereka semua telah melampaui batas di negeri-negeri. Fir'aun yang sombong, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an,
Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dia mengaku berkuasa, qahar. Dia bilang, kata Fir'aun dengan sombongnya, kami akan sanuqattilu abna'ahum, kami akan bunuh anak-anak Bani Israel. Wa nastahyi nisa'ahum, dan kami akan biarkan wanita-wanita mereka hidup. Wa inna fawqahum qahirun, dan kita berkuasa di atas mereka, mereka rendah. Ya syirzimatun qalilun, Fir'aun sombong, mereka tuh Bani Israel kecil. Wa inna fawqahum qahirun, kita berkuasa. Dia menggunakan sifat qahar untuk dirinya. Wa inna fawqahum qahirun, kita berkuasa atas mereka. Subhanallah. Yang dia mengatakan ya wal anharu tajri min tahti. Dia mengatakan, lihatlah. Ya. Tidak kalian melihat kepadaku. Bukankah aku alaysa limulku Misra? Wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah Mesir ini adalah kerajaanku? Lihatlah bagaimana air mengalir di bawahku. Artinya dia kerajaan di atas sungai Nil. Kata dia, lihat air sungai mengalir di bawahku. Afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat? Yang buat dia sombong, dia merasa memiliki kekuasaan, memiliki istana yang megah, kemudian memiliki sampai air sungai mengalir di bawahnya. Tapi bagaimana Allah binasakan dia? Justru air yang menutupinya dengan laut merah, maka dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang seluruh kesombongannya. Allah yang berkuasa atas segalanya. Ya, kita hidup di zaman orang seperti itu. Zaman ada orang memiliki kekuatan, sombong, merasa berkuasa, mentang-mentang arogan, dan itu dilakukan oleh sebagian orang. Mereka lupa bahwasanya ada yang lebih berkuasa dari mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan seperti apa? Seperti Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar di akhir zaman. Yang begitu hebatnya, membunuh siapa saja yang mereka temui. Sampai ketika dia membunuh seluruh manusia, seluruh makhluk di alam semesta. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya sembunyi di Bukit Tur, maka dia mengatakan qaharna, pernah dia gunakan kata qahara. Qaharna man fil ard wa alauna man fis sama. Setelah dia membunuh penghuni bumi, dia mengintahayna min al-har. Kita sudah selesai bunuh penghuni bumi. Tinggal penghuni langit. Maka mereka pun memanahkan anak panah mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Maka anak panah mereka sampai ke langit, ketika balik berlumuran darah. Ya, sehingga mereka semakin sombong, maka mereka mengungkapkan puncak kesombongan mereka dengan berkata, qaharna man fil ard, kita telah berkuasa menundukkan seluruh penghuni bumi. Wa alauna man fis sama, dan kita telah mengungguli seluruh penghuni langit. Tiba-tiba Allah bunuh mereka dengan apa? Dengan mengirim ulat kecil. Masuk kemudian mati. Bukan dibunuh dengan makhluk besar, monster bunuh mereka. Tidak, Allah kirim ulat kecil, mereka selesai. Sombong ya. Sombong ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam surat An-Najm, Allah membinasakan Ad wa Thamud fama abqa ya. Wa annahu ahlaka 'adanil ula, kata Allah. Dan dialah Allah yang telah membinasakan kaum Ad yang penuh kesombongan, yang penuh keangkuhan. Wa Thamud fama abqa, dan kaum Samud juga Allah binasakan, apa yang tersisa bagi mereka. Wa qaum Nuh min qabl, dan kaum Nuh yang sebelumnya sombong. Innahum kanu adzlama wa atagha, mereka dahulu zalim dan mereka melampaui batas. Wal mu'tafikata ahwa, Allah binasakan bagaimana kaum Nabi Lut yang sombong dan angkuh, ya, mengganggu orang-orang yang lewat di kampung tersebut. Allah, malaikat Jibril dengan sayapnya membalikkan mereka. Faghasyaha ma ghasya, mereka tertutup dengan apa yang tutup mereka, itu dengan hujan batu, dibenamkan dalam tanah, dan ini semua menunjukkan Allah dialah Al-Qahir, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala hamba-hambanya. Saya katakan paling tidak, tadi dikatakan oleh Al-Khattabi, Al-Qahiru 'alal jababirah, Allah adalah yang Maha Kuasa atas orang-orang yang sombong, pemimpin yang zalim. Kalau Allah tidak balas mereka di dunia, paling tidak mereka mati, enggak bisa selamat dari mati. Memang mau apa? Mau hidup selamanya enggak bisa, pasti mati. Siapapun dia, hebat apapun, sebanyak apapun pasukannya, sekuat apapun senjatanya, mau punya bom nuklir sebanyak apapun, kalau waktunya mati tetap mati. Tidak ada yang bisa keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia untuk hidup dia butuh makan. Dia untuk hidup dia harus menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bisa apa-apa. Terjebak dalam sistem yang Allah bikin. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Kira-kira makna sederhana tentang Al-Qahar, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh makhluknya. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang keluar dari kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa berkehendak di luar kehendak Allah Subhanahu
wa taala. Tidak ada semua yang terjadi dalam semesta kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala dan semua di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Taib, telah datang sifat Allah Al-Qahhar atau penyebutan nama Allah Al-Qahhar atau Al-Qahir dalam 6 ayat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dalam kitabnya Fiqh Al-Asmaul Husna. Saya akan bacakan ya. Yang pertama ya. Jadi dalam Al-Qur'an dan hadis. Kita sebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an ada 6 tempat. Yang pertama dalam surat Yusuf 39 39 40 ya. Quran surat Yusuf 39 sampai 40. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang nasihat Nabi Yusuf kepada 2 orang yang dipenjara bersamanya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Ya sahibai sijini, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amar alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun." Kata Nabi Yusuf, "Ya sahibai sijini, wahai penghuni 2 orang penghuni penjara. Arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan yang beraneka ragam yang kalian sembah, yang tercerai-berai? Khairun amillahul wahidul qahhar. Lebih baik ataukah mereka lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Al-Qahhar itu Maha menguasai ya. Kalau di Al-Qur'an diterjemahkan Maha Perkasa, tapi sebenarnya dia Maha menundukkan, Maha menguasai. Itu makna Al-Qahhar sebagaimana tadi kita sebutkan. Ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha menguasai, Maha menundukkan? Ma ta'buduna min dunihi, yang kalian sembah itu yang Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam, hanya sekedar nama-nama yang kalian beri nama itu sebagai Tuhan, dinamakan oleh kalian dan moyang kalian, yang Allah tidak turunkan dalilnya sama sekali. Inil hukmu illa lillah, segala hukum hanya berlaku oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah. Alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian sembah kecuali Allah semata. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Walakin aktsara nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Di sini perhatikan, akan kita dapati banyak dalam ayat-ayat Allah menggandengkan antara Al-Wahid dan Al-Qahhar. Menggandengkan Al-Wahid dengan Al-Qahhar. Karena kata Al-Qahhar ini Maha mendominasi, Maha mengungguli, Maha menguasai. Al-Qahhar ini mengkonsekuensikan tauhid. Artinya tidak ada yang disifati dengan Al-Qahhar kecuali dia Maha Esa. Karena kalau kita taruh ada 2 Tuhan yang sama-sama memiliki kekuasaan, maka dia tidak akan menundukkan yang lain, maka mereka akan bertarung dan yang menang itulah Al-Qahhar dan dia harus Maha Esa. Oleh karenanya sering Allah gandengkan antara Al-Qahhar dengan Al-Wahid dalam beberapa ayat. Al-Wahidul Qahhar, Al-Wahidul Qahhar yang Maha Esa dan Maha menundukkan, Maha mendominasi. Karena yang disebut Maha mendominasi dia harus Esa. Kalau ada 2, maka dia tidak mendominasi yang lain. Ada 3 Tuhan, saling bertempur, maka saling tidak mendominasi, maka tidak berhak dikatakan Al-Qahhar. Maka ketika Allah disebut dengan Al-Qahhar, sudah melazimkan, maka dia pasti Maha mendominasi, pasti dia Maha Esa. Lihatlah Yusuf alaihissalam mengajak 2 penghuni penjara tersebut untuk merenungkan. Tuhan-Tuhan kalian banyak ya. Kalian kalau mau ini minta kepada Tuhan ini, kalian minta ke Tuhan. Artinya Tuhan tersebut tidak menguasai seluruh urusan. Dan Tuhan tersebut tidak menguasai Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga untuk keperluan sesuatu pergi ke Tuhan yang ini, punya keperluan A pergi ke Tuhan B A, punya keperluan B pergi ke berhala B. Maka jelas Yusuf alaihissalam mengajak mereka berfikir, arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Ini ayat pertama yang menyebut tentang Al-Qahhar. Ayat kedua dalam Al-Quran yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah." Katakanlah siapa penguasa langit dan bumi? Dialah Allah. "Qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra." Katakanlah, apa kalian mengambil selain Allah wali-wali, Tuhan-Tuhan yang tidak memberi manfaat kepada diri mereka dan tidak bisa beri mudarat kepada diri mereka sendiri?
Qul hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama antara yang melihat dan yang buta? Am hal tastawi dzulumatu wan nur? Apakah kegelapan sama dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu khalqihi? Apakah mereka mengambil tandingan-tandingan bagi Allah yang bisa menciptakan seperti ciptaannya Allah Subhanahu wa taala? Fatashabahal khalqu alaihim, karena yang ini bisa mencipta, Allah bisa mencipta, dan sembarang bisa mencipta sehingga menjadi rancu ciptaan-ciptaan tersebut. Tentu tidak ada. Yang Maha Pencipta hanyalah Allah. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahar, dan dialah Maha Esa dan Maha mendominasi. Jelas ini juga digandeng antara Al-Wahid Al-Qahar, yaitu Allah mengajak ya agar para penyembah berhala berfikir ya. Siapa yang berhak disembah? Yang berhak disembah adalah Al-Qahar ya. Yang berhak disembah adalah Al-Qahar yang Maha mendominasi. Percuma sembahan disembah tapi tidak bisa mendominasi. Ya. Oleh karenanya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah tidak bisa beri manfaat dan mudarat untuk diri mereka sendiri. Tidak bisa. Nabi Muhammad kalau disembah tidak bisa apa-apa. Nabi Isa disembah tidak bisa apa-apa. Apalagi cuma berhala-berhala. Kemudian apakah mereka bisa menciptakan? Mana ciptaan mereka? Nah, kalau mereka tidak menciptakan berarti mereka tidak bisa mendominasi. Yang berhak disembah hanyalah Allah karena Dia menciptakan segala sesuatu. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahar. Dia Maha Esa. Dalam penciptaan tersebut, Al-Qahar Maha mendominasi, menguasai seluruh makhluk ciptaannya. Dialah yang berhak disembah. Kalau tidak memiliki sifat Al-Qahar, tidak bisa disembah. Gimana menyembah? Ternyata sembahannya enggak kuat, tidak bisa mendominasi, selalu terdominasi, minta tolong sama orang, tidak bisa mengatur. Ini bagaimana mau disembah seperti ini? Yang satu-satunya bisa disembah adalah Al-Qahar yang Maha mendominasi segala sesuatu, dan Dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat yang ketiga dalam surat Ibrahim 48 sampai 51. Saya bacakan, kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain pada hari kiamat kelak. Wa barazu lillahil wahidil qahar, dan manusia keluar dari kuburan mereka untuk berhadapan kepada Allah yang Maha Esa dan Maha mendominasi, Maha berkuasa. Hari tersebut tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani mengangkat kepalanya, semua takut. Kalau di dunia saja mereka tidak berkuasa, padahal mereka raja, padahal mereka penguasa, padahal mereka pejabat, kekuasaan mereka sangat terbatas, tidak bisa lebih daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan mereka sering tergantung kepada anak buahnya, kepada menterinya, kepada pejabatnya. Kekuasaan mereka terbatas. Bagaimana lagi di akhirat kelak? Yang kata Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Sekarang ini kerajaan milik siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada hari tersebut bumi diganti, bumi yang dulu tempat ada kekuasaan kalian dirubah oleh Allah. Langit yang kalian menjadi payung bagi kalian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia semua dibangkitkan keluar dari kuburan, lillahil wahidil qahar, keluar bertemu dengan Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Maka Allah sebutkan pada hari tersebut orang-orang pelaku maksiat ketakutan, wa taral mujrimina yauma idzin muqarrarina fil asfad. Kalian orang-orang mujrim pada hari tersebut terbelenggu dengan belenggu-belenggu. Sarabiluhum min qatiranin wa takhshaw wujuhun nar. Baju mereka terbuat dari dari benda yang sangat panas, cairan yang sangat panas. Wa takhshaw wujuhum nar, wajah mereka dihantam oleh api. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Agar Allah membalas setiap jiwa atas apa yang dilakukan. Di sini Allah memberi tahdid, memberi peringatan kepada orang-orang musyrikin, hati-hati. Kalian akan datang di waktu hari kiamat, situ yang berkuasa hanyalah Al-Qahhar. Sekarang kalian boleh sombong, tapi kalian nanti akan datang pada hari semua di bawah Al-Qahhar. Yang berikutnya, yang kelima atau yang keempat, ya. Surat Shad 65 sampai 66. Saya bacakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul innama ana mundzirun wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahar. Katakanlah aku hanyalah mundzir, pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahar, dan tidak ada Tuhan kecuali yang Maha Esa dan Maha mendominasi. Rabbus samawati wal ardi wa bainahumal azizul ghaffar. Dialah penguasa langit, penguasa bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang Maha perkasa dan Maha pengampun.
Ini ayat menjelaskan tentang bagaimana yang berhak disembah hanyalah Al-Wahid Al-Qahhar. Rasulullah SAW hanyalah pemberi peringatan. Kenapa dia berhak disembah? Karena dia yang berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang kelima, surat Az-Zumar 4 sampai 3. 4 sampai apa namanya? Ayat 3 sampai 4 ya. Ayat 3 sampai 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah menjelaskan bahwasanya Allah bebas dari kesyirikan. Allah tidak pantas untuk disyirikan. Allah tidak pantas untuk disekutukan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah, mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan, mereka berkata, kami tidak menyembah sembahan-sembahan ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang pendusta dan kafir. Kemudian kata Allah, "Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Kalau Allah berkehendak ingin mengambil anak, tentu Allah akan pilih dari siapa yang Allah kehendaki. Subhana, tapi ini maksudnya Allah tidak akan demikian. Huwallahul wahidul qahhar. Karena Allah Maha Esa dan Maha berkuasa. Kalau Allah punya anak, anak juga berkuasa. Berarti Allah tidak. Kalau ada tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selain Allah, maka mereka akan punya kekuasaan. Kalau Allah punya anak, maka anak tersebut akan punya kekuasaan. Sehingga Allah hilang dari sifat Al-Qahhar. Karena sudah kita katakan bahwasanya Al-Qahhar itu dia harus Esa. Kalau tidak, maka dia terdominasi atau sifat mendominasinya terbatas. Kekuasaannya terbatas. Maka di antara dalil bahwasanya Allah tidak berhak untuk disekutukan, tidak berhak punya anak, dia adalah Al-Qahhar yang Maha berkuasa. Ini dalam surat Az-Zumar. Dan yang terakhir, yang keenam dalam surat Ghafir ya, dalam surat Ghafir ayat 16 sampai 17. Kata Allah, yaumahum barizun, hari di mana mereka keluar dari kuburan, nampak di padang mahsyar. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai', tidak ada satu pun yang samar di mata Allah tentang mereka. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Pada hari ini siapakah kerajaan? Milik siapakah kerajaan hari ini? Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, Anal Malik, Anad Dajjan, aku adalah sang raja, aku adalah Maha pemberi pembalasan. Aina mulukul ard? Mana raja-raja dunia? Mana pejabat-pejabat dunia, mana penguasa-penguasa dunia pada hari tersebut? Semua tidak ada yang berani muncul. Kekuasaan mereka telah sirna ketika mereka di dunia. Kekuasaan mereka melemah ketika mereka di dunia. Kekuasaan mereka terbatas ketika mereka di dunia. Tidak ada satupun penguasa di alam semesta ini sekarang ini sehebat-hebatnya pasti butuh penguasa yang lain, pasti gentar dengan penguasa yang lain, ya, pasti. Tidak usah sok-sok jagoan, terkadang takut sama istri di rumah, penguasa. Mau bagaimanapun tidak ada yang maha kuasa. Sementara di dunia kekuasaan mereka sirna. Mereka mungkin berkuasa berapa tahun, mungkin mereka habis masa jabatan, mungkin mereka dibunuh, mungkin mereka ke dunia. Apalagi di akhirat kelak. Makanya Allah mengatakan, Anal Malik Anad Dajjan. Aina mulukul ard? Mana raja-raja dunia? Tampakkan batang hidung kalian ketika di akhirat. Enggak ada. Allah mengatakan, limanil mulkul yaum? Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Kekuasaan milik siapa? Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa dan Maha mendominasi, Maha kuasa. Inilah ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat atau nama Allah Al-Qahhar. Adapun dalam hadis, ya, datang dalam hadis ada dua hadis, ya, kalau tidak salah, yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Qahhar. Saya bacakan ya. Di antaranya hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam wadhi'un ra'sahu fi hijri, bakaitu." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang meletakkan
kepalanya di pangkuanku, tiba-tiba aku menangis. Farafa'a ra'sahu, maka Nabi pun mengangkat kepalanya melihat Aisyah. Faqala, maka Nabi bertanya, ma abkaki, apa yang buat kau menangis wahai Aisyah? Qultu bi abi anta wa ummi, dzakartu qala Allah azza wa jalla. Kata Aisyah, aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Aku ingat firman Allah, hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang lain dan langit akan diganti dengan langit yang lain dan seluruh manusia akan keluar di padang mahsyar bertemu dengan Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Di sini disebut Al-Qahhar. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, "An-nasu yauma idzin ala jisri jahannam wal malaikatu wuqufun taqul." Ketika bumi diganti, langit diganti, orang-orang sedang berada di atas sirat. Jisr jahannam, di atas jembatan di atas neraka jahannam, itu sirat. Sementara malaikat berdiri sambil berdoa, Rabbi sallim, Rabbi sallim. Ya. Rabbi sallim, Rabbi sallim. Famin bainin zalin wa zalah. Ya. Maka malaikat berkata, Ya Rabb selamatkan, Ya Rabb selamatkan. Maka ada lelaki yang terjatuh dan ada wanita yang terjungkal di sirat tersebut. Ya. Di sini hadis menyebut tentang Al-Qahhar. Ya. Hari yang sangat dahsyat tersebut tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kebangkitan sampai akhir. Manusia tidak bisa bertindak apa-apa. Hadis yang kedua yang terkait dengan Al-Qahhar, diriwayatkan juga Aisyah radhiyallahu taala anha, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tadawwara min al-lail qala, Allah Rasulullah SAW kalau terbangun di malam hari dan berbolak-balik dari tidurnya, beliau berkata, La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ini zikir. Kalau seorang, ada beberapa zikir, ada yang terjaga di tengah malam, ada yang berbalik gelisah, maka dia baca zikir tersebut, La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Di sini juga disebut dengan Al-Qahhar. Ini di antara hadis-hadis yang menyebut tentang makna Al-Qahhar. Tapi apa yang bisa kita lakukan beribadah dengan nama Allah ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu. Bagaimana kita mengamalkan nama Allah Al-Qahhar? Pertama tentunya kita jangan sombong sama sekali, jangan merasa berkuasa, jangan mentang-mentang. Karena kita ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentang-mentang sama orang, ketahuilah ada yang lebih berkuasa daripada kita, siapapun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita mentang-mentang berkuasa sama terhadap orang lain, toh kita akan mati juga, dan itu menunjukkan kita tidak bisa berbuat apa-apa di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang ketika mengetahui sifat Allah Al-Qahhar, maka dia tunjukkan dia sebagai seorang hamba ya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia jangan mentang-mentang berkuasa terhadap orang lain. Karena ini terjadi sebagian orang karena mentang-mentang punya kekuatan tubuh yang kuat, mentang-mentang punya anggota yang banyak, arogan, mentang-mentang backingannya pejabat jadi arogan. Mentang-mentang, sampai kapan mentang-mentang begitu? Sampai kapan ya? Semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pejabat berganti, mentang-mentang dia hilang lagi. Kalau dia jabatan turun, mentang-mentang. Kalau dia mati udah sakit, enggak bisa apa-apa lagi. Mentang-mentangnya hilang, arogansinya hilang. Ya. Jangan mentang-mentang karena backingan yang kuat. Allah tidak suka dengan orang-orang seperti lihat Firaun yang wa inna fauqahum qahirun, kita akan menguasai mereka, ternyata dibunuh, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air. Dengan air. Demikian juga kita berusaha, ini pertama jangan mentang-mentang sama orang, jangan lupa diri. Yang kedua kita mengamalkan makna nama Al-Qahhar itu, kita tundukkan diri kita bahwasanya kita ini di bawah kekuasaan Allah. Ya, jangan sampai kita terdominasi oleh syahwat kita. Kita harus mendominasi syahwat kita, latihan diri kita untuk menguasai jiwa. Syahwat itu seperti apa? Syahwat itu dia sesuatu yang dalam diri kita, kalau kita sering manjakan, maka kita sering kalah dalam pertarungan melawan syahwat. Padahal Allah menyuruh kita untuk mencegah syahwat. Ya. Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut dengan kedudukan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah jiwanya mengikuti hawa nafsunya, dia kalahkan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kalau sering kita manjakan, dia termanjakan sehingga kita pun terbawa. Saya sering sampaikan berulang-ulang, saya selalu merenungkan
perkataan Ibnu Mas'ud bahwasanya al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian, musik-musik itu menumbuhkan kemunafikan. Orang yang terbiasa memanjakan syahwatnya dengan berleha-leha dengan musik, dia akan terbawa kepada yang lainnya. Dan benar betapa banyak orang sudah biasa membacakan syahwatnya dengan musik-musik terbawa kepada syahwat-syahwat yang lain. Syahwat wanita, ada syahwat nonton macam-macam, syahwat khamar, syahwat macam-macam, syahwat setan sampai syahwat suka dengan lawan jenis. Maka seorang harus melawan dirinya. Jangan terbiasa dengan satu syahwat. Ya, ditundukkan dirinya. Dia harus makhur, dikuasai oleh Allah, bukan dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi antara faedah kita beriman dengan Al-Qahhar yaitu kita berusaha menguasai jiwa kita, bukan jiwa kita, syahwat kita yang menguasai kita ya. Ini di antara ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang terakhir, kalau kita tahu Allah Al-Qahhar, maka jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bagi Allah mudah. Allah ingin binasakan orang-orang durjana, orang-orang sombong dan angkuh, mudah bagi Allah karena Allah adalah Al-Qahhar. Semua mereka di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala binasakan banyak orang-orang sombong dengan benda-benda yang sederhana. Sudah disebutkan tadi, lihat. Kaum Ad dibinasakan dengan sombong, dibinasakan dengan angin. Kaum Tsamud kokoh kuat dengan suara mati. Siapa lagi? Fir'aun dengan air binasa. Kemudian siapa lagi? Bukan dengan apa? Dengan air membenami mereka, kemudian mereka tenggelam air, kemudian mati. Tadi Ya'juj Ma'juj dengan ulat kemudian mati. Namrud dengan lalat atau makhluk masuk di hidungnya kemudian berputar di otaknya bertahun-tahun mati. Bukan dengan monster, bukan. Mudah. Allah kirim apa sih mudah bagi Allah untuk membunuh orang-orang yang sombong. Tapi semuanya Allah jalankan takdirnya dengan hikmah yang Allah kehendaki. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh putus asa. Kita tahu bahwa Tuhan kita Al-Qahhar. Dan ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, bahwasanya aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Maka kita husnudzan bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah mampu melakukan segalanya, tinggal kita berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.